Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi manusia hidup dalam ruang dan waktu. Tapi sebelum itu, Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. sejarah terdiri atas kejadian-kejadian yang dialami manusia. Kejadian-kejadian tersebut merupakan bukti bahwa manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Akan tetapi, tidak semua kejadian yang dialami manusia pada masa lalu disebut sebagai sebuah peristiwa sejarah. Untuk memahami kehidupan manusia dalam konsep ruang dan waktu, mari kita perhatikan uraian berikut di bawah ini. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Yang pertama adalah yang akan kita pelajari adalah konsep ruang dan waktu. Kalian harus mengerti bahwa apa itu ruang, apa itu waktu. Ruang adalah suatu tempat kejadian yang bisa ditunjukkan dengan geografis, sedangkan waktu adalah waktu kejadian, suatu peristiwa yang ditunjukkan seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Mari sejenak mengingat kembali kondisi kota tempat tinggal Anda beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, kondisi kota tempat tinggal Anda mungkin tidak seramai sekarang atau tidak sepadat sekarang. Mungkin pada saat Anda duduk di bangku TK atau SD, Anda masih dapat bermain-main di sawah, di tanah lapang yang luas di sekitar tempat tinggal Anda. Tapi apakah sekarang Anda masih menjumpai tempat-tempat seperti itu? Pada saat ini mungkin sawah dan tanah lapang di sekitar Anda sudah berubah menjadi kompleks perumahan. Mungkin pula di kota Anda saat ini telah berdiri pusat perbelanjaan modern yang semakin mendesak pasar tradisional. Dari kondisi tersebut, perubahan apa saja yang Anda merasakan? Perubahan paling mudah yang mungkin dapat Anda lihat adalah perubahan lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda yang kini berkembang menjadi semakin modern. Perubahan-perubahan itu Anda alami karena Anda beraktivitas dalam ruang dan waktu yang terus berjalan. Ruang dan waktu merupakan panggung kehidupan manusia. Ruang dapat diartikan sebagai tempat terjadinya suatu peristiwa, sedangkan waktu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, sedangkan kalau kalian mengamati gambar yang ada di slide ini, manusia hidup dalam ruang dan waktu dapat ditunjukkan dari proses manusia menjadi besar. Apakah manusia lahir langsung menjadi besar? Tentu saja tidak. Kalian bisa mengamati manusia lahir menjadi seorang bayi, anak kecil yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Tapi karena manusia hidup dalam ruang dan waktu, manusia itu selalu belajar berkembang. Yang awalnya tidak bisa apa-apa, akhirnya bisa berangkang, bisa berdiri, bisa berjalan, akhirnya bisa berlari. Yang awalnya hanya bisa nangis, akhirnya bisa ngomong, bicara seperti yang kalian alami sekarang. Perhatikan kronologi proses pembacaan atau proklamasi yang dilakukan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta. Ini merupakan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia. Nah, karena kita hari ini membahas konsep ruang dan waktu, tentu saja yang namanya setiap peristiwa mesti ada tempat kejadiannya, ada waktu kejadiannya. Nah, kira-kira tempatnya ini di mana? Proses proklamasi ini. Nah, tempatnya adalah di rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktu kejadiannya kapan? Tentu saja semua bangsa Indonesia tahu. Waktu proklamasinya tepat jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945. Berarti menunjukkan bahwa apa? Manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu, dan setiap peristiwa
pasti ada tempat kejadiannya dan ada waktu kejadiannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.